kebaikan dan kebijaksanaannya, Allah berkenan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendaknya. Berkat rahasia itu manusia dapat menghadap Bapa melalui Kristus, sabda yang menjadi daging, dalam Roh Kudus dan ikut serta dalam kodrat ilahi. Dengan wahyu itu Allah yang tidak kelihatan, dari kelimpahan cinta kasih-Nya menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya dan bergaul dengan mereka untuk mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan dirinya dan menyambut mereka di dalamnya. Tata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap dan tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui wahyu itu kebenaran yang sedalam-dalamnya tentang Allah dan keselamatan manusia nampak bagi kita dalam Kristus, yang sekaligus menjadi pengantara dan kepenuhan seluruh wahyu. Tata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap dan tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya pada zaman sekarang Ia bersabda kepada kita dalam Putera, sebab Ia mengutus Puteranya, yakni Sang Sabda kekal yang menyinari semua orang, supaya tinggal di tengah umat manusia dan menceritakan kepada mereka hidup Allah yang terdalam. Tata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap dan tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus Sang Sabda yang menjadi daging, diutus sebagai manusia kepada manusia, menyampaikan sabda Allah dan menyelesaikan karya penyelamatan yang diserahkan oleh Bapa kepadanya. Dalam kebaikan dan kebijaksanaannya, Allah berkenan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendaknya. Berkat rahasia itu manusia dapat menghadap Bapa melalui Kristus, sabda yang menjadi daging, dalam Roh Kudus dan ikut serta dalam kodrat ilahi. Dengan wahyu itu Allah yang tidak kelihatan, dari kelimpahan cinta kasih-Nya menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya dan bergaul dengan mereka untuk mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan dirinya dan menyambut mereka di dalamnya. Tata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap
Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui wahyu itu kebenaran yang sedalam-dalamnya tentang Allah dan keselamatan manusia nampak bagi kita dalam Kristus, yang sekaligus menjadi pengantara dan kepenuhan seluruh wahyu. Tata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap dan tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya pada zaman sekarang Ia bersabda kepada kita dalam Putera, sebab Ia mengutus puteranya, yakni Sang Sabda kekal yang menyinari semua orang, supaya tinggal di tengah umat manusia dan menceritakan kepada mereka hidup Allah yang terdalam. Tata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap dan tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus Sang Sabda yang menjadi daging, diutus sebagai manusia kepada manusia, menyampaikan sabda Allah dan menyelesaikan karya penyelamatan yang diserahkan oleh Bapa kepadanya. Dalam kebaikan dan kebijaksanaannya, Allah berkenan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendaknya. Berkat rahasia itu manusia dapat menghadap Bapa melalui Kristus Sabda yang menjadi daging, dalam Roh Kudus dan ikut serta dalam kodrat ilahi. Dengan wahyu itu Allah yang tidak kelihatan, dari kelimpahan cinta kasih-Nya menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya dan bergaul dengan mereka untuk mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan dirinya dan menyambut mereka di dalamnya. Tata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap dan tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui wahyu itu kebenaran yang sedalam-dalamnya tentang Allah dan keselamatan manusia nampak bagi kita dalam Kristus, yang sekaligus menjadi pengantara dan kepenuhan seluruh wahyu. Tata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap dan tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya pada zaman sekarang Ia bersabda kepada kita dalam Putera, sebab Ia mengutus puteranya, yakni Sang Sabda kekal yang menyinari semua orang,
supaya tinggal di tengah umat manusia dan menceritakan kepada mereka hidup Allah yang terdalam. Kata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap dan tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus Sang Sabda yang menjadi daging, diutus sebagai manusia kepada manusia, menyampaikan sabda Allah dan menyelesaikan karya penyelamatan yang diserahkan oleh Bapa kepadanya. Dalam kebaikan dan kebijaksanaannya, Allah berkenan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendaknya. Berkat rahasia itu manusia dapat menghadap Bapa melalui Kristus Sabda yang menjadi daging, dalam Roh Kudus dan ikut serta dalam kodrat ilahi. Dengan wahyu itu Allah yang tidak kelihatan, dari kelimpahan cinta kasih-Nya menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya dan bergaul dengan mereka untuk mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan dirinya dan menyambut mereka di dalamnya. Kata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap dan tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui wahyu itu kebenaran yang sedalam-dalamnya tentang Allah dan keselamatan manusia nampak bagi kita dalam Kristus yang sekaligus menjadi pengantara dan kepenuhan seluruh wahyu. Tata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap dan tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya pada zaman sekarang Ia bersabda kepada kita dalam Putera, sebab Ia mengutus Puteranya, yakni Sang Sabda kekal yang menyinari semua orang, supaya tinggal di tengah umat manusia dan menceritakan kepada mereka hidup Allah yang terdalam. Kata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap dan tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus Sang Sabda yang menjadi daging, diutus sebagai manusia kepada manusia, menyampaikan sabda Allah dan menyelesaikan karya penyelamatan yang diserahkan oleh Bapa kepadanya.
kebaikan dan kebijaksanaannya, Allah berkenan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendaknya. Berkat rahasia itu manusia dapat menghadap Bapa melalui Kristus, sabda yang menjadi daging, dalam Roh Kudus dan ikut serta dalam kodrat ilahi. Dengan wahyu itu Allah yang tidak kelihatan, dari kelimpahan cinta kasih-Nya menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya dan bergaul dengan mereka untuk mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan dirinya dan menyambut mereka di dalamnya. Tata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap dan tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui wahyu itu kebenaran yang sedalam-dalamnya tentang Allah dan keselamatan manusia nampak bagi kita dalam Kristus, yang sekaligus menjadi pengantara dan kepenuhan seluruh wahyu. Tata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap dan tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya pada zaman sekarang Ia bersabda kepada kita dalam Putera, sebab Ia mengutus Puteranya, yakni Sang Sabda kekal yang menyinari semua orang, supaya tinggal di tengah umat manusia dan menceritakan kepada mereka hidup Allah yang terdalam. Tata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap dan tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus Sang Sabda yang menjadi daging, diutus sebagai manusia kepada manusia, menyampaikan sabda Allah dan menyelesaikan karya penyelamatan yang diserahkan oleh Bapa kepadanya. Dalam kebaikan dan kebijaksanaannya, Allah berkenan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendaknya. Berkat rahasia itu manusia dapat menghadap Bapa melalui Kristus, sabda yang menjadi daging, dalam Roh Kudus dan ikut serta dalam kodrat ilahi. Dengan wahyu itu Allah yang tidak kelihatan, dari kelimpahan cinta kasih-Nya menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya dan bergaul dengan mereka untuk mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan dirinya dan menyambut mereka di dalamnya. Tata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap
Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui wahyu itu kebenaran yang sedalam-dalamnya tentang Allah dan keselamatan manusia nampak bagi kita dalam Kristus, yang sekaligus menjadi pengantara dan kepenuhan seluruh wahyu. Tata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap dan tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya pada zaman sekarang Ia bersabda kepada kita dalam Putera, sebab Ia mengutus puteranya, yakni Sang Sabda kekal yang menyinari semua orang, supaya tinggal di tengah umat manusia dan menceritakan kepada mereka hidup Allah yang terdalam. Tata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap dan tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus Sang Sabda yang menjadi daging, diutus sebagai manusia kepada manusia, menyampaikan sabda Allah dan menyelesaikan karya penyelamatan yang diserahkan oleh Bapa kepadanya.